Hello everyone, anywhere, everywhere. Thank you very much that's always watching my video in this channel Wartawan Injil ya. Salah satu channel YouTube dari Indonesia yang bukan untuk cari uang ya. Jadi tidak untuk monetisasi, ngumpulin subscriber, cari uang, dapat penghasilan dari YouTube, bukan ya. Tapi tujuan dari channel ini adalah untuk mewartakan Injil. Injil yang dikabarkan adalah Injil Kerajaan Allah. Allah yang dikabarkan adalah the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ya. Allah dan Bapaknya atau Allah dan Bapak dari Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi Allah yang saya kabarkan atau Elohim atau Theos atau God yang saya kabarkan adalah God-nya Yesus Kristus. God-nya para nabi dan God-nya para rasul. Nah sahabat-sahabat, langsung saja pada kesempatan ini saya ingin membahas satu hal yang setiap bulan setidaknya minimal satu kali harus saya ulang. Yaitu dengan tema bahwa kata Tuhan ini ya. Saya tulis di sini, mudah-mudahan kelihatan. Tuhan yang ada di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru adalah sama dengan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Yesus harus dipahami sebagai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus, bukan Allah Yesus. Sebab baik kata Tuhan Yesus maupun kata Tuhan Yesus itu berasal terjemahan dari bahasa Inggris Lord Jesus. Jadi Jesus is Lord, bukan Jesus is God. Nah, jadi bukan Allah Yesus, tapi Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus. Ya. Nah sahabat-sahabat, mungkin bagi teman-teman yang mau membagikan video ini juga bagus kalau sampai video ini bisa didengarkan oleh tim ya, bapak-bapak atau ibu-ibu, om-om, tante-tante penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Karena pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang dalam tanda kutip ya, kesalahan dan kekeliruan fatal yang sudah dilakukan oleh tim penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi mudah-mudahan video ini ditonton juga oleh para penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena video kali ini akan menunjukkan kekeliruan dalam tanda kutip ya. Kekeliruan yang sudah dilakukan oleh para tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini terkait dengan kata Tuhan dan kata Tuan. Jadi, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa buka di situ. Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara makna kata Tuhan itu ini. Tuhan itu artinya ini. Jadi Tuhan dan Tuhan dibedakan artinya. Nah pada kesempatan ini mari saya akan buktikan bahwa asal-usul kata Tuhan dan Tuhan itu sebenarnya sama. Atau artinya kata Tuhan bermakna sama dengan kata Tuhan. Begitu maksudnya ya. Nah yang pertama, secara fakta linguistik dalam Kasana Bahasa Indonesia. Secara fakta linguistik dalam Kasana Bahasa Indonesia, kata-kata yang memiliki penambahan ya, penambahan huruf H dalam Kasana Bahasa Indonesia itu ada banyak. Selain Tuhan berubah menjadi Tuhan, ada juga kata lahir. Ya, sekarang kita menulisnya lahir. Ya. Tempat tanggal lahir ya, kalau kita biasa ngisi-ngisi form tempat tanggal lahir. Nah, sedangkan kata lahir dengan lahir ini maknanya sama, tidak ada perubahan makna. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga tidak ditulis bahwa lahir artinya lain, lahir artinya lain, bukan. Ya. Lahir itu sama maknanya dengan lahir. Begitupun dalam beberapa kata yang lain seperti misalkan kata lihat dengan lihat. Ini tidak ada perubahan makna. Hidup dengan hidup ya, ada penambahan huruf H. Tidak ada perubahan makna. Begitupun dengan kata empas menjadi hempas. Ada penambahan huruf H. Tidak ada perubahan makna. Mengempaskan dengan menghempaskan artinya sama. Dan itu bukan hanya ini saja. Saya beri tunjuk kata-kata yang lain ya. Ada kata hujan menjadi hujan. Artinya sama. Ada juga kata hutan menjadi hutan. Artinya sama.
Ada juga kata utang menjadi hutang, artinya sama, ya. Dan ada banyak kata-kata yang lainnya, misalkan hilang menjadi hilang. Kemudian apa lagi? Silakan, ya. Silahkan, ada penambahan huruf H. Tidak ada bedanya antara kita mengatakan silakan dengan silahkan. Artinya sama, maknanya, maksudnya sama. Juga ada kata alus. Wah, kulit saya halus. Atau kita mengatakan kulit saya halus. Sama, halus dan halus. Tidak ada perubahan makna. Ingar bingar. Ada orang yang mengatakan hingar bingar. Ingar dengan hingar. Sama maknanya. Tidak ada perubahan makna. Imbau dengan himbau. Antam dengan hantam, ya. Semua kata-kata itu, semua kata-kata yang tadi saya sebutkan, termasuk ini, ya. Saya tuliskan sebagian saja, tapi aslinya saya mencatat ada setidaknya 20 kata lebih, ya, di dalam Kasana Bahasa Indonesia yang mendapat tambahan huruf H tanpa ada perubahan makna. Lahir dengan lahir, tidak ada perubahan makna. Tetapi mengapa kata tuan dan kata Tuhan kok tiba-tiba oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dibedakan maknanya? Dan ini memicu konflik sampai sekarang. Khususnya ketika kita berbicara tentang agama. Ketika orang-orang berdialog atau berdiskusi lintas agama, terkhusus agama tertentu, ya, Islam dengan Kristen, ketika membicarakan tentang Tuhan Yesus, itu sering terjadi konflik. Nah, ini gara-gara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata Tuhan dan Tuhan itu dibedakan. Padahal harusnya tidak beda. Mengapa saya katakan harusnya tidak beda? Karena lahir dengan lahir tidak ada perbedaan. Kenapa kok Tuhan dan Tuhan dibedakan? Ayo. Hidup dengan hidup nggak ada beda. Kenapa kata Tuhan dan Tuhan? Padahal kan sama-sama penambahan huruf H saja. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah secara kasanah fakta linguistik, beberapa kata di dalam bahasa Indonesia ketika ditambahi huruf H tidak mengalami perubahan makna. Tetap maknanya. Hancur dengan hancur, sama maknanya. Nah, hilang dengan hilang, sama maknanya. Nah, makanya harusnya Tuhan dengan Tuhan juga sama. Kok bisa begitu? Nah, mari kita lihat. Yang kedua, jadi yang pertama adalah fakta linguistik. Yang kedua dari fakta sejarah kata Tuhan menjadi Tuhan. Ini yang sangat dikuatkan. Ya, ini bukan hanya penelitian saya saja. Seorang ahli sejarah, ahli bahasa, ya, sejarah bahasa maksudnya, dan ahli bahasa, dan dia juga seorang budayawan, ya, yang bernama Remi Silado, pernah menulis sebuah artikel di harian Kompas tanggal 11 September tahun 2002. Itu tulisannya masih bisa kita cek kalau kita buka di Facebooknya Remi Silado. Ya. Di harian Kompas 11 September 2002, Remi Silado pernah membahas tentang asal-usul kata Tuhan menjadi Tuhan. Dan itu sama dengan penelitian yang saya lakukan. Jadi kata Tuhan menjadi Tuhan itu terjadi sekitar tahun 1700 Masehi. Ceritanya persisnya, ya, tahun 1690-an. 1690-an, dulu Alkitab dalam bahasa Melayu. Jadi zaman itu belum ada bahasa Indonesia, ya. Karena bangsa Indonesia baru lahir 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Nah, jadi lahirnya bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, jadi di tahun 1700 itu belum ada bahasa Indonesia, adanya bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Nah, di dalam Alkitab berbahasa Melayu,
itu dulunya campur baur antara kata bahasa Portugis dengan bahasa Melayu sehingga susah dipahami. Maka atas inisiatif VOC, itu zaman VOC ya, zaman kolonialis, VOC menyuruh pendeta, seorang pendeta yang berlatar belakang tentara dan dokter, namanya Melchior Leitsdiker. Nah, pendeta Melchior Leitsdiker ini oleh VOC disuruh atau diperintahkan untuk menerjemahkan ulang seluruh Alkitab yang ada di Nusantara. Nah, di dalam terjemahan ulang yang mulai dilakukan tahun 1690-an itu dan selesainya tahun 1733. Jadi tepatnya selesainya 1733. Itulah kata Tuan Yesus berubah menjadi Tuhan Yesus. Mengapa pendeta Melchior Leitsdiker mengubah Tuan menjadi Tuhan? Nah, kata Tuan diubah menjadi Tuhan ditambah huruf H di tengah dengan tujuan supaya N-nya bisa dilafalkan atau bisa dibaca. Karena pada saat itu banyak sekali saudara-saudara kita zaman dulu yang bagian Indonesia bagian timur itu tidak bisa melafalkan tuan. Kalau mereka membaca kata tuan, bacanya tuang. Tuang Allah, tuang putri, tuang paduka raja. Nah gitu jadi kalau ngomong. Dan bahkan sampai sekarang beberapa teman-teman kita di daerah Ambon dan sekitarnya juga masih sering mengatakan kata tuang ya. Ketika membaca kata tuan. Nah, supaya tidak terbaca tuang atau supaya N-nya bisa dilafalkan, maka ditambahilah atau pendeta Melchior Leitsdiker berinisiatif menambahi huruf H di antara tu dan an. Jadilah Tuhan. Itu tahun selesainya ya. Jadi disusun Alkitab itu disusun selesainya tahun 1733. Kata Tuan menjadi Tuhan. Nah, kemudian terjemahan Leitsdiker, terjemahan dari Melchior Leitsdiker yang selesai tahun 1733, itulah yang terus dipakai di Nusantara ini sampai Indonesia merdeka. Kemudian muncul Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1900, jadi 200 tahun kemudian atau 2 abad kemudian muncul Lembaga Alkitab Indonesia. Itu juga meneruskan terjemahan dari Leitsdiker ini. Bahwa kata Tuan Yesus sama dengan Tuhan Yesus. Di mana kedua kata itu baik Tuhan Yesus maupun Tuan Yesus itu sama-sama berasal dari bahasa Yunani Kurios. Atau bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Belandanya Heer. Jadi Kurios atau Lord ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuan atau menjadi Tuhan. Itu maknanya sama. Kira-kira begitu. Kalau di bahasa Jawa, Gusti. Tuan, Tuhan, Gusti itu maknanya sama. Tetapi teman-teman, sahabat-sahabatku, ini ada sebuah problem. Tiba-tiba, sekitar tahun 1980-an, para tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, penyusun KBBI tahun 1980-an, saya nggak tahu persisnya 1980 berapa, apa 1985 atau 88, pokoknya tahun 1980-an, membuat Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana Kamus Besar Bahasa Indonesia ini membedakan makna antara kata Tuan dengan kata Tuhan. Kata Tuan dan kata Tuhan dipecah. Jadi yang tadinya di tahun 1700, kemudian selama 2 abad ya, 200 tahun, kata Tuan dan Tuhan itu maknanya sama. Tiba-tiba tahun 1980-an ya, 2 abad lebih atau 200 tahun lebih dirubah. Tuan dimaknai tersendiri, Tuhan juga dimaknai tersendiri. Ingat tadi? Secara kasanah, kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengalami penambahan huruf H ini bukan cuma Tuan menjadi Tuhan.
Ada hujan jadi hujan, utang jadi hutang, utan jadi hutan. Ada lagi ono coroko menjadi hono coroko. Ya, dan banyak kata-kata lain tadi sudah saya sebutkan ya. Ajar menjadi hajar, hancur menjadi hancur. Ada banyak itu kata. Dan kata-kata itu semua tidak mengalami perubahan makna. Meskipun ditambahi huruf H. Tetapi anehnya, ketika kata tuan yang tadinya ya, jadi kata tuan yang oleh pendeta Melchior Letzdiker diubah atau ditambahi huruf H menjadi Tuhan, yaitu tahun 1733, ya, tahun 1733, dan 200 tahun kemudian, kok tiba-tiba oleh para tim penyusun, bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante yang bekerja di KBBI dalam Kongres Bahasa Indonesia itu, kok tiba-tiba membedakan atau memecah antara kedua kata ini. Tuan dimaknai tersendiri, Tuhan dimaknai yang lain lagi. Nah, ini membuat rancu dan bahkan menimbulkan gesekan-gesekan, kegagalpahaman, terutama bagi teman-teman atau kita-kita yang sering berdialog lintas agama. Karena harusnya kata Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu maknanya sama. Tapi ketika Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa Tuhan dan Tuan itu berbeda, ini jadi kacau. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan video ini sampai bisa dilihat oleh yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante, om-om yang berkompeten di dalam Kongres Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Supaya kiranya ini bisa dijadikan sebuah pertimbangan yang serius. Mengapa kata lahir dan lahir artinya sama, sedangkan kata tuan dan Tuhan kok artinya dibedakan? Mengapa kata halus dengan halus artinya sama, tapi ketika tuan dengan Tuhan kok dibedakan? Dan banyak tadi saya berikan contoh kata-kata lain yang mendapat penambahan huruf H dalam kasanah bahasa Indonesia. Dan terlebih yang terpenting adalah alasan kedua ini. Menurut sejarah asal-usul kata tuan menjadi Tuhan, itu sudah ada 200 tahun atau 2 abad sebelum adanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sebelum para tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia lahir, belum lahir ini, 200 tahun yang lalu, kata Tuan dan kata Tuhan itu artinya sama. Lah kok tiba-tiba atas pertimbangan apa? Atau atas dasar apa? Atau atas alasan apa? Kok tahun 1980-an orang-orang itu atau para tim Kongres penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia kok bisa-bisanya membedakan atau memisahkan makna dari dua kata ini? Ya, dan ini membuat rancu. Yesus Kristus yang harusnya dipahami sebagai Tuhan atau Tuhan dalam makna Lord, dalam makna kurios. Kini banyak orang di Indonesia memahami bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Karena apa? Karena kata Tuhan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan dari bahasa Inggris God. Bahasa Inggris God itu bahasa Yunaninya Theos. Theos atau God atau sang sesembahan, sang maha kuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan ini. Nah, padahal harusnya God atau Theos dalam bahasa Yunani, God dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Indonesia yang pas itu harusnya sang sesembahan atau sesembahan, atau kalau mau pakai bahasa Sanskerta ya, karena bahasa Indonesia juga ada cikal bakal dari bahasa Sanskerta, bahasa Sanskrit ya. Harusnya lebih cocok dewa, dev atau dewa atau sang sesembahan, dan bukan Tuhan. Harusnya kata God bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia menjadi sesembahan atau dewa atau deva dan bukan Tuhan. Mengapa?
Karena kata Tuhan dalam sejarahnya, sebelum Kamus Besar Bahasa Indonesia ada, dan sebelum orang-orang yang menyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia lahir, kata Tuhan yang ada di dalam kasanah Alkitab itu maknanya sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus artinya Tuhan Yesus, di mana ini sama dengan bahasa Inggris Lord. Bahasa Yunaninya Kurios. Nah, jadi Yunani Kurios ke Inggris jadi Lord, ke Indonesia menjadi Tuhan atau Tuan atau Gusti. Ya. Jadi ini sangat penting, teman-teman. Pemahaman ini wajib dipahami betul-betul, terutama bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang sering berdialog lintas agama. Tuhan Yesus harus dipahami sebagai Tuhan Yesus. Bukan Allah Yesus. Jesus is not God, tapi Jesus is Lord. Ya. Jadi sekali lagi, ini penting dipahami bahwa kata Tuhan Yesus sama dengan Tuhan. Ya, tadi sudah saya jelaskan dengan dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah dari fakta kasanah linguistik. Ya. Dari fakta linguistik, beberapa kata dalam bahasa Indonesia seperti kata lahir menjadi lahir, lihat menjadi lihat, dan sebagainya tadi, itu semua tidak mengalami perubahan makna. Nah, maka seharusnya kata Tuhan juga nggak boleh dibedakan dengan kata Tuhan. Tuhan dan Tuhan itu maknanya sama. Harusnya begitu. Itu dari fakta linguistik. Kemudian yang kedua, dari fakta sejarah. Ini lebih kuat lagi. Ya, sejarah asal-usul kata Tuhan menjadi Tuhan. Itu jelas sekali. 200 tahun sebelum Kamus Besar Bahasa Indonesia ada, atau 200 tahun sebelum para penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia lahir, di Nusantara ini, kata Tuhan itu maknanya sama dengan kata Tuan. Di mana penemunya atau pencipta kata Tuhan yang pertama itu seorang pendeta. Nah, ketika pendeta Melchior Leschdecker menulis atau menerjemahkan kata Tuhan menjadi Tuhan, itu tidak ada maksud untuk mengubah makna. Mengapa? Karena baik kata Tuhan, ya, jadi baik kata Tuhan maupun kata Tuhan itu sama-sama berasal dari kata Lord dalam bahasa Inggris atau Kurios dalam bahasa Yunani. Bukan dari kata God dalam bahasa Inggris atau kata Theos dalam bahasa Yunani. Bukan. Ya. Jadi itu teman-teman yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih ya buat siapapun yang mau menonton. Ini penting, pemahaman ini harus sering disampaikan bahwa orang-orang di seluruh Indonesia wajib tahu. Seluruh masyarakat Indonesia, ini adalah sebuah edukasi ya, pengetahuan umum yang sangat penting. Bahwa kata Tuhan yang ada di Indonesia yang kita sering jadikan pembicaraan sehari-hari, itu harus dipahami sama dengan kata Tuhan. Aslinya, harusnya. Ya, harusnya dipahami sama. Karena asal-usulnya seperti tadi sudah saya jelaskan sejarahnya. Ya, saya tekankan lagi juga apa yang saya utarakan ini atau sama juga seperti yang pernah disampaikan oleh ahli bahasa dan sastra Remi Silado di dalam harian Kompas yang diterbitkan 11 September 2002. Bapak Remi Silado pernah menulis tentang asal-usul kata Tuhan menjadi Tuhan ini. Ya, dari penelitian saya juga saya mendapati kata Tuhan berubah menjadi Tuhan ini fixnya tahun 1733. Tetapi sayangnya 200 tahun kemudian oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia kedua makna kata ini dibedakan. Nah, ini yang menjadi rancu dan sering menjadi perdebatan. Terkhusus ketika kita bicara tentang ketuhanan Yesus. Jadi harusnya ketuhanan Yesus itu sama dengan ketuanan Yesus atau kegustian Yesus, bukan kealahan Yesus. Yesus adalah Lord, Yesus adalah Tuhan,
Yesus adalah Tuhan, bukan Yesus adalah God. Yesus adalah Theos, Yesus adalah Allah, bukan itu. Ya, sekali lagi, Yesus bukan God, tapi Yesus adalah Lord. Yesus bukan Allah, tapi Yesus adalah Tuhan atau Tuan. Ini penting. Baik, saya tutup dengan satu ayat Alkitab. Ketika berbicara tentang siapa Allah yang benar atau Allah yang sejati atau sang dewa, sang sesembahan yang sejati, iman saya sama dengan iman Rasul Paulus yang tertulis di 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah Tuhan saya, adalah Tuhan saya, adalah Lord saya. Dan Allah Bapa adalah Theos God atau Allah saya. Allah saya bukan Yesus. Allah saya adalah Bapa. Dan Tuhan atau pemimpin saya, kenapa Yesus menjadi Tuhan saya? Karena Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah jalan menuju Allah. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5, Yesus adalah pengantara bagi manusia untuk menuju Allah. Jadi Yesus adalah Tuhan atau Tuhan atau Lord atau Kurios untuk manusia mencapai Allah. Yesus bukan Allah. Yohanes 17 ayat 1-3. Yesus adalah utusan dari satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Baik, terima kasih teman-teman buat yang mau pay attention di video ini. Terima kasih banyak juga yang mau men-share, membagikan ya pada teman, saudara dan semuanya. Terima kasih. Shalom. Salam.